Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan pembahasan tentang apakah vintage sebuah solusi atau ancaman. Yuk, mari kita simak yuk. Saya Fitri Adwiyanti akan menjelaskan tentang latar belakang kemunculan fintech. Dari yang kita ketahui, teknologi yang masih masif oleh masyarakat saat sekarang ini membutuhkan aksesibilitas yang lebih efektif dan efisien dalam segala kondisi dan lini. Hal inilah mengapa fintech hadir memberikan kemudahan dan kecepatan dalam aksesibilitas transaksi ekonomi. Sebelumnya, terlebih dahulu mari kita simak apa sih itu vintage. Finansial teknologi atau yang biasa kita sebut dengan vintage umumnya merupakan teknologi jasa keuangan yang mempermudah adanya transaksi maupun pencatatan tanpa harus adanya tatap muka, tanpa membawa wujud fisik uang. Nah, jadi hal tersebut juga mempermudah adanya transaksi dari jarak jauh dengan melakukan transaksi pembayaran secara singkat saja. B. Bagaimana sejarah vintage? Sejarah vintage dimulai sejak tahun 1886, di mana pada saat itu telah terjadi evolusi perangkat komunikasi dari transportasi. Pengembangan kabel transatlantik telah membuka jalan bagi sistem transfer dana elektronik pertama yang mengandalkan telegraf dan kode Morse. Di Indonesia sendiri, istilah vintage mendapat asosiasi saat munculnya Asosiasi Vintage Indonesia atau disebut AVI tahun 2015. Asosiasi ini bertujuan untuk menyediakan rekan bisnis yang terpercaya dan dapat bertanggung jawab untuk membangun ekonomi vintage di Indonesia yang berasal dari perusahaan dalam negeri. Hadirnya vintage juga diperkuat dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu PJOK nomor 77 PJOK-01-2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perkembangan fintech dari era ke era. Perkembangan fintech atau finansial teknologi dilanjutkan karena adanya komputer serta jaringan internet di era 1960 sampai 1970. Hal ini memberikan kesempatan kepada seluruh perbankan di dunia untuk melakukan pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Hal tersebut awal mulanya kemunculan fintech. Yang pertama, fintech di era 1.0. Di era ini, fintech hanya mengandalkan kabel transatlantik untuk transfer dana elektronik yang dilanjutkan pada tahun 1950. Yang mana ini terjadi perkembangan besar, yaitu kartu kredit. Yang kedua, fintech di era 2.0. Di era ini, vintage dimulai dengan adanya anjungan tunai mandiri atau yang biasa kita sebut dengan ATM. Hal tersebut dilanjutkan dengan dimulainya jasa e-commerce, penjualan saham secara online, serta adanya internet banking. Yang ketiga, vintage di era 3.0. Di era ini dimulai pada tahun 2009 lahirnya perkembangan pesat yaitu bidang jasa keuangan seperti jasa pembayaran online, pinjaman online, dan yang lain-lain. Teknologi yang semakin ini. Yang keempat adalah vintage di era 3.5. Era yang berada di masa sekarang mulai banyaknya transaksi dengan berbentuk uang elektronik serta transaksi secara mobile karena memanfaatkan smartphone yang ada. Contohnya pembayaran yang menggunakan scan barcode, transfer uang melalui aplikasi vintage, dan lain-lain dalam pembayaran jasa maupun barang. Di dalam vintage terdapat 4 pengelompokan utama. Ada nih 4 pengelompokan utama yang wajib kalian tahu nih ya. Terdapat namanya pengelompokan finansial, pengelola aset, serta pembayaran, dan lain-lainnya. Contoh nih, pada pengelompokan finansial itu terdapat namanya crowdfunding. Jadi crowdfunding itu tergantung lagi macam-macamnya. Contoh di crowdfunding itu kita
semacam mengelola atau mengumpulkan dana-dana modal, bisa dari secara donasi, hasil pencapaian, ataupun hasil dari pinjaman dari orang lain untuk dana modal usaha kita. Juga terdapat jaminan pinjaman dalam hal bidang finansial. Kalau dalam pengelola aset, yang kalau kita tahu di zaman sekarang ini ada namanya robo advice. Terus ada namanya personal management. Jadi itu kayak contoh nih, di smartphone kita punya nih HP kan. Dia ngelola keuangan kita. Dia ngasih tahu berapa keuangan yang kita gunakan hari ini dan keuangan yang akan kita gunakan seterusnya. Jadi semacam AI-nya buat kita. Ketiga ada namanya pembayaran. Di bidang pembayaran, contoh yang ada diterapkan di dunia sekarang ini, contohnya di Indonesia itu seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay dan lain-lain. Kalau untuk lain-lainnya itu di bidang asuransi. Sekarang kan asuransi udah bisa secara online. Terus di bidang pembayaran pajak juga udah bisa secara online. Di bidang-bidang hal-hal lain semua pembayaran juga bisa dilakukan secara online. Jadi gitu bentuk pengelompokannya. Manfaat serta penerapan vintage dalam kehidupan dan industri di bidang keuangan. Seperti yang kita ketahui, vintage sejatinya merupakan teknologi yang mempermudah adanya pelayanan, transaksi, pencatatan, serta berbagai kemudahan dalam bentuk online. Adapun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari, vintage juga memiliki manfaat yang sangat berguna dalam perdagangan antara si pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi serta mempermudah pelayanan jasa keuangan serta teknologi. Beberapa manfaat vintage yaitu: 1. Dalam bidang perdagangan, A. Penyederhanaan transaksi, rantai transaksi, B. Menekan biaya operasional dan biaya modal, C. Membukukan alur informasi. 2. Dalam bidang pelayanan jasa keuangan, A. Mempermudah transaksi keuangan, B. Menjadi alat bantu untuk pelayanan penyelesaian statement dan trading, C. Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari di industri keuangan terlihat dari manfaat dan kegunaan, yaitu: 1. Vintage membantu pengembangan perusahaan startup baru. 2. Vintage dapat merangsang angka perkembangan Bitcoin. 3. Vintage dapat mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga tinggi. Selanjutnya, F. Resiko dan inisiatif Bank Indonesia mengenai vintage. Walaupun vintage merupakan teknologi yang mempermudah dalam bidang keuangan, akan tetapi vintage tidak terlepas akan namanya risiko yang ada. Dikarenakan pada hal secara online, atau kita kenal dengan nama cybercrime atau kejahatan cyber, dapat terjadi pada vintage. Beberapa risiko adanya vintage. Yang pertama, terjadinya kejahatan cybercrime. Yang kedua, terjadinya kegagalan dalam membayar maupun transaksi. Yang ketiga, terjadinya pencucian dana ataupun terorisme. Mengenai hal di atas, Bank Indonesia memiliki inisiatif mengenai keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran mengenai adanya vintage di Indonesia. Yang pertama, fasilitator sebagai penyedia. Yang kedua, analisis bisnis dan intelijen, pandangan dan arahan. Yang ketiga, asesmen, monitoring dan penilaian. Yang keempat, koordinasi dan komunikasi, memberikan pengarahan secara berkala. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan kesimpulan yang kami berikan. Kesimpulan dari kami ialah fintech umumnya merupakan teknologi yang mempermudah masyarakat serta orang banyak dalam bidang jasa keuangan, perdagangan secara non tunai maupun adanya pelayanan serta informasi secara online. Terlebih lagi, makin berkembangnya zaman, demi mengurangi adanya jumlah produksi wujud fisik berbentuk mata uang, hadirnya fintech menghemat sumber daya alam yang ada untuk generasi selanjutnya. Fintech juga mampu mempersingkat serta menghubungkan transaksi yang berjauhan secara lebih efektif dan efisien.
Seperti yang kita ketahui, fintech pada umumnya semakin marak digunakan di masa sekarang ini. Akan tetapi, menurut kami, fintech ini merupakan solusi. Mengapa solusi? Karena menurut kami, walaupun fintech memiliki ancaman seperti resiko-resiko yang ada seperti kejahatan cybercrime, pencucian dana, ataupun tidak terorisme secara online. Tetapi selama adanya tahapan perkembangan serta penguatan di bidang privacy dan keamanan, ancaman tersebut seiring akan semakin sulit untuk diretas ataupun dicuri. Mungkin selama fintech dikenali dan digunakan secara bijak dan adanya hal-hal tersebut akan tersingkirkan dan juga terhindar untuk kepentingan keuangan ke depannya. Jadi intinya adalah benahi ancamannya, maka seiring berjalannya waktu, fintech merupakan menjadi solusi jitu untuk keuangan dan perekonomian di Indonesia. Jadi gitu teman-teman, selama ancamannya dibenahi, gak akan ada tuh namanya pencurian dana ataupun hal-hal lain tentang cybercrime. Yang kami harapkan, Indonesia maju dengan adanya fintech di era 3.5. Indonesia menuju Vintage 3.5.